Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh man la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat dirahmati Allah, bersyukur kita pada Allah Qadirul Jalil dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Saat ini, detik ini Allah masih menghidupkan kita, menggerakkan batin dan langkah kaki kita ke rumah Allah ini. Kita rukuk dan sujud di hadapan Allah. Semoga ini pertanda bahwa Allah masih sayang pada kita semua. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga batin kita, qalbun kita hari demi hari, waktu demi waktu semakin mencintai Rasulullah, dan lisan kita semakin kuat melantunkan salawat demi salawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat dan barokah ini khatib mengajak kita semua merenungkan dua ayat yang terletak pada surah yang berbeda, satu pada surah Al-Imran dan satu pada surah Al-Dzariyat. Namun redaksi ayat itu hampir sama. Pada surah Al-Dzariyat ayat ke-18 Allah menyebutkan wabil ashari hum yastaghfirun. Dan pada surah Al-Imran ayat yang ke-17 Allah menyebutkan wal mustaghfirina bil ashar. Ada dua tema besar yang Allah sebutkan, satu istighfar dan satu waktu. Allah menggabungkannya dalam satu ayat dengan orang-orang yang beristighfar pada waktu sahur. Pada surah Al-Dzariyat itu kalimatnya menggunakan didahulukan waktunya, baru disebutkan istighfarnya. Dan istighfar itu dalam bentuk fi'il mudhari, yastaghfirun, yang artinya ada orang yang beristighfar pada waktu sahur, dia masih melihat bahwa waktunya aula pada waktu sahur, namun dia dalam masih pada fase yastaghfirun, terkadang-kadang istighfar, terkadang-kadang dia lupa istighfar. Sama dengan orang la'allakum tattaqun, takwanya belum duduk. Boleh jadi ketika Ramadan dia takwa, setelah Ramadan tidak, atau pada satu tertentu dia belum stabil dengan takwa. Sama yastaghfirun Allah gunakan, ada orang yang beristighfar pada waktu salat hanya sometimes saja, terkadang saja. Namun pada surah Al-Imran itu lebih Allah kuatkan dengan mendahulukan pelakunya, subjek, wal mustaghfirina bil ashar. Allah menggunakan isim fa'il, bukan dalam bentuk fi'il lagi. Kalau fi'il itu masih sometimes saja, tapi wal mustaghfirin itu sama dengan muttaqin. Tidak ada waktu dan dimanapun dia pasti takwa orang yang muttaqin. Sama dengan mustaghfirin, dia tidak melihat lagi apakah waktunya sahur, waktunya di luar sahur, telah menyatu pada dirinya karakternya istighfar itu. Dia tidak melihat waktu dan tempat, karena pada dirinya menyatu istighfar itu. Namun titik temunya pada dua ayat itu tetap Allah menyebutkan dengan satu waktu, ashar, waktu sahur. Mau mustaghfirin, mau yastaghfir, orangnya terkadang-kadang sometimes, atau orang yang menyatu, tapi tetap Allah menyebutkan bahwa waktu yang aula itu adalah waktu sahar, waktu sahur. Maka nanti bisa dilihat kajian para ulama ketika waktu sahur kira-kira 15 menit, 20 menit sebelum azan subuh, maka amal yang paling afdol, sampai ada seorang syekh ditanya, mana lagi aula wal afdol ketika seorang waktu sahur itu baca Quran dibandingkan istighfar? Maka ulama itu mengacu pada ayat ini, tetap aula wal afdol adalah istighfar. Maka amalannya hanya istighfar, baik dia mustaghfir atau yastaghfir. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang menjadi poin pada ayat ini adalah Allah ingin menuntut kita apakah menjadi yastaghfir atau mustaghfir. Ada beberapa riwayat
yang layak kita renungkan, dan ini banyak dikutip oleh Syekh kita. Ada dua riwayat ketika Hasan Al-Basri dan Ahmad bin Hanbal ketika dipertanyakan tentang persoalan. Hasan Al-Basri satu ketika ditanya oleh 3 orang yang datang ke rumah beliau. Kata yang pertama mengatakan, ya Syekh, saya sudah lama bekerja tapi karir saya tidak kunjung meningkat. Apa yang bisa saya lakukan? Jawaban Hasan Al-Basri hanya 2 kalimat saja, al-iktsar, al-istighfar, perbanyak istighfar. Yang kedua datang mengatakan, saya sudah lama menikah ya Syekh dan belum kunjung dikaruniai keturunan. Apa yang bisa amalan yang bisa saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri tetap sama, al-iktsar, al-istighfar, perbanyak istighfar. Baru yang ketiga tetap datang, ya Syekh, saya mengalami satu penyakit yang tak kunjung sembuh dan saya sudah capek ikhtiar. Apa yang bisa saya lakukan? Kata Hasan Al-Basri tetap kalimat yang sama, al-iktsar, al-istighfar, perbanyak istighfar. 3 persoalan yang berbeda, jawaban Hasan Al-Basri tetap sama, al-iktsar, al-istighfar. Begitu pulang, yang 3 orang ini istri mengatakan, ya suamiku, kenapa 3 orang yang berbeda masalahnya, kasusnya engkau jawab dengan jawaban yang sama? Lalu Hasan Al-Basri mengatakan, wahai istriku, mereka yang bertiga itu secara ikhtiar sudah selesai, sudah panjang masa kerjanya, sudah masa ikhtiarnya berobat untuk dapat keturunan, sudah capek dia berobat, ikhtiarnya selesai. Berarti persoalan hubungan qalbun batinnya dengan Allah, maka dia kuatkan istighfar. Lalu yang kedua, istriku, yang aku sampaikan bukan adalah analog dan pikiranku semata, tapi itulah ayat Al-Quran dan tuntunan Allah. Bisa dilihat nanti pada surah Nuh ayat 10 sampai dengan ayat 11. Allah menjelaskan pada ayat, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Ada 5 pada ayat itu disebutkan. Orang yang istighfar itu akan Allah berikan ghaffar. Apa ghaffar itu? Bukan hanya diampunkan Allah, tapi kebaikan-kebaikan yang dahulu pernah dia lakukan dimunculkan dan dilipat gandakan Allah, dan dia dimuliakan oleh Allah. Maka bisa saja kita dengar ada orang dahulunya luar biasa bejatnya, bejat, semua orang mengetahui, tapi begitu dia taubat nasuha, seolah-olah memori orang mengingat tentang kejahatannya hilang, dan dalam pengetahuan orang dia adalah orang yang taubat, orang yang tunduk pada Allah. Kenapa ghaffar? Karena ghaffar itu bentuk mubalaghah, bukan hanya diampunkan tapi dimuliakan Allah. Kalau hanya diampunkan cukup dengan ghafir, tidak bentuk ghaffar tapi dimuliakan Allah. Baru yursama alaikum midrar, orang istighfar akan Allah titipkan turunkan midrar. Apa midrar itu? Hujan yang lebat penuh barakah dari langit. Maka orang yang ingin dimuliakan dibukakan keberkahan, al-iktsar, al-istighfar. Baru wayumditkum bi amwal, lalu Allah akan berikan padanya lipat ganda dan jumlah harta kekayaan. Amwal, kalimatnya amwal dalam bentuk jamak, bukan mal. Allah akan berkahkan, Allah akan berikan pintu-pintu rezeki padanya dengan jalan istighfar. Maka dalam hadis yang lain misalnya, siapa yang ingin diluaskan Allah rezekinya, dibebaskan dari persoalan, maka hendaklah dia falyakthir al-istighfar, perbanyak istighfar. Baru banin dalam ayat ini, baru Allah akan berikan padanya anak keturunan. Kita ingat Zakaria hampir 90 tahun, tapi dia munajat pada Allah. Allah berikan sesuatu yang impossible, mustahil, tapi Allah berikan jalannya ketika dia menyerahkannya pada Allah dan istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di ayat itu, wa ja'alakum jannat, dan Allah akan memberikan jannat. Jannat itu kebun-kebun yang luas, bukan hanya dia kaya, bukan hanya dia diberikan keturunan, tapi Allah berikan fasilitas dunia yang itu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tak pernah dia duga-duga. Maka kalau kita lihat surah ayat itu membincangkan tentang fadilatul istighfar, itu hampir semuanya fadilahnya membincangkan di dunia, hampir tidak ada di akhirat, hanya keampunan. Keempatnya itu adalah kemuliaan yang Allah berikan pada orang yang mustaghfirin. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Riwayat yang kedua itu adalah Ahmad bin Hanbal, dan banyak riwayat dalam salah satu kitab Ajaibul Istighfar. Satu ketika Ahmad bin Hanbal, muridnya Imam Asy-Syafi'i, itu tidak ada angin, tak ada hujan, tak ada niatnya lalu berangkat
Ada yang menyebutnya ke Mesir, ada yang menyebutnya ke Baghdad. Dia hanya berangkat ke Mesir tanpa tujuan. Sampai di Mesir ketika sholat Isya, dia sholat di Masjid Jami dan berencana iktikaf karena tidak ada penginapan. Karena penjaga masjidnya itu kejam, dia katakan, ya Syekh, roh keluar, tidak boleh menginap dan tidur di masjid ini. Sampai didorong keluar pagar, akhirnya ada seorang penjual dan pembuat roti di samping masjid. Dia panggil Syekh itu, yang dia tidak kenal kalau itu Ahmad bin Hanbal. Dia katakan, ya Syekh, di rumahku saja menginap dan tunggu sebentar, aku menyelesaikan pekerjaan. Apa yang dilihat oleh Ahmad bin Hanbal terkait si penjual dan pembuat roti itu, ada satu amalan yang unik yang boleh jadi orang kebanyakan melakukannya saat sholat. Yang dilakukan si penjual roti adalah semua aktivitas yang dia lakukan, mengadon, mengambil tepung, tetap dia ikutkan dengan istighfar. Mengadon astagfirullah, membungkus astagfirullah, semua istighfar. Lalu Ahmad bin Hanbal bertanya, wahai fulan, berapa lama telah engkau lakukan model mengamalkan istighfar seperti ini? Lalu kata penjual roti itu, wahai Syekh, wahai fulan, aku telah mengamalkan ini lama sekali. Semenjak aku dari muda telah mengamalkan istighfar ini, membawakannya dengan segala aktivitas kehidupan. Lalu kata Ahmad bin Hanbal, karena dia tahu kalau ada orang berwirid dalam kajian tasawuf, kalau ada orang berwirid, maka Allah akan berikan aurat pada diri. Wirid aurat. Dan itu dalam masa yang panjang dipastikan seseorang ini punya kemuliaan. Lalu dia tanya, apa manfaat? Apa manfaat yang kau rasakan dari panjangnya kau membawa istighfar dalam hidup? Lalu dia katakan, ya Syekh, seluruh hajat yang aku sampaikan pada Allah, semuanya telah dikabul oleh Allah, semua telah diijabah oleh Allah. Hanya satu saja permohonanku, ya Syekh, yang aku pernah sampaikan pada Allah, ya Allah, sebelum aku meninggal dunia, aku bermohon padamu, pertemukan aku dengan ulama besar di zaman ini yang namanya Syekh Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal sendiri terkejut karena dia tidak kenal bahwa yang di depannya adalah Ahmad bin Hanbal. Barulah ketika dia sebutkan itu, kata Ahmad bin Hanbal, wahai fulan, barulah aku sadar aku tidak punya tujuan rencana tersendiri mau datang ke Mesir ini, tapi aku baru sadar karena kekuatan istighfarmu lah, maka Allah menggerakkan batinku dan melangkahkan kakiku sampai ke Mesir ini. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Logikanya, cocoknya, eloknya bahwa dia yang sejatinya, si tukang roti itu yang menemui Ahmad bin Hanbal, ulama besar, tokoh mazhab, waliullah yang mendatangi. Tapi karena kekuatan istighfar, istiqomahnya dia, ulama besar, wali Allah yang Allah gerakkan untuk menemui dan menjumpai si tukang roti. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah. Maka boleh jadi karena kita sudah sering mengatakan istighfar, karena terlalu seringnya dikhawatirkan ulama kita hampa dengan makna istighfar. Padahal Rasulullah ketika wirid Rasul itu dalam dua hadis, 70 kali sab'in, 70 kali Rasul menyebutkan dan mengamalkan istighfar. Pada hadis lain ini atamarrah 100 kali itu yang diucapkan, diwiridkan oleh Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, engkau kan Nabiullah maksum dan seterusnya, kenapa perlu engkau istighfar? Kata Rasulullah, ya Aisyah, tidak layakkah aku menjadi abdan syakur, hamba yang pandai bersyukur pada Allah, bukan karena dosa, tapi aku pengen menjadi menempati abdan syakur. Maka para ulama-ulama sufi menarik dari hadis ini, mereka katakan, maka ada dua hijab yang bisa menjadikan seorang hamba tidak sampai pada Allah. Ada yang disebut dengan hijab zulmah. Hijab zulmah itu karena maksiatnya, dosanya, itulah dia perlu istighfar, dia mohon ampun pada Allah supaya dihapuskan dosanya. Itu hijab zulmah. Tapi ada hijab anwar. Hijab anwar ini hijab cahaya. Orangnya taat, orangnya ahli tahajud, orangnya rukuk, hafiz, qari, alim. Kata para ulama, itu adalah hijab anwar, hijab cahaya yang bisa menjadikan seseorang terhijab antara dirinya dengan Allah. Kapan itu? Ketika muncul istakbar pada qalbunnya, dia merasa alim,
orang lain tidak alim. Dia merasa pintar, orang lain bodoh. Dia merasa ahli tahajud, orang lain tidak. Dia merasa segalanya, karena istighfar itu, iblis itu wastakbar itu merasa hebat. Merasa bukan hebat. Maka penyakit itu, kata para ulama, bisa masuk pada hijab anwar, kealimannya, kehebatannya, kehafizan dan sebagainya. Maka Abu Yazid Al-Bustami punya seorang murid datang kepada beliau. Ya Syekh, coba lihat batinku, kata muridnya. Muridnya ulama juga. Bisakah, sudah bersihkah batinku, dan bisakah aku menjadi naik pada maqam waliullah? Dilihat oleh Syekh Abu Yazid Al-Bustami, katanya pada muridnya, belum bisa. Engkau suluk dulu dan khalwat dulu beberapa tahun. Dia lakukan beberapa tahun dan dia kembali. Lalu dia katakan, ya Syekh, sudah baguskah qalbun? Lalu dia katakan, sama dengan beberapa tahun yang lalu. Marah muridnya, kenapa ya Syekh? Aku sudah khalwat, suluk dan sebagainya. Lalu Abu Yazid menyuruh muridnya, wahai muridku, ini ada tampan itu isinya kue. Dia katakan, bawa dan juallah ke pasar ini. Karena Abu Yazid mengatakan itu pada muridnya, yang muridnya bukan nol, ya kira-kira ustaz besar juga. Lalu kata muridnya, ya Syekh, aku ini kan ulama besar, ustaz kabir, ustaz besar. Mana layak aku membawakan tampan ini dan menjualkannya ke pasar? Itu tidak level pula. Lalu kata Abu Yazid, wahai muridku, tahukah engkau kenapa engkau tak jadi wali Allah? Bukan karena mujahadah, tapi kan kesombonganmu dan menganggap engkau orang alim, orang bermarwah, dan takut dihinakan oleh orang lain. Itulah yang menyebabkan hijabmu tidak menjadi wali Allah. Hadirin jamaah salat Jumat dirahmati Allah, kita tidak tahu apakah kita hijab zulmah atau anwar. Tapi poinnya adalah tetaplah mustaghfirin, karena itulah cara kita untuk menghapus hijab-hijab itu. Dan mudah-mudahan kita disampaikan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu sami'un 'alim. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh وعند للمتقين. فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والسلامة والعناية والصبر والاستقامة خصوصا على هذه الجماعة الجمعة يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.